Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Halo, shalom adik-adik semuanya. Apa kabarnya? Paus percaya adik-adik semua dalam keadaan yang sehat dan pastinya selalu bersuka cita di dalam Tuhan. Nah, kembali kita beribadah bersama-sama walaupun secara online, adik-adik di rumah, adik-adik masing-masing. Mari kita mau sama-sama siapkan hati kita. Kita mau sungguh-sungguh datang beribadah, mendengarkan firman Tuhan, memuji Tuhan bersama-sama. Adik-adik, begitu banyak kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita mau sama-sama datang kepada Tuhan. Kita naikkan pujian Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih setiamu yang indah sepanjang hari, pagi hari, siang hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Mari kita naikkan pujian ini kembali. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih setiamu, atas kasih setiamu yang indah sepanjang hari. Sama-sama katakan, pagi hari, siang hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Adik-adik, Tuhan sangat mengasihi kita semua, mengasihi Lause dan mengasihi adik-adik. Sepanjang hari, baik pagi, siang, malam, Tuhan selalu melindungi kita. Mari sama-sama katakan kembali, Bapakku datang. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih setiamu yang indah sepanjang hari, pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kasih setiamu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kasih setiamu.
Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau selalu melindungi, menjaga kami baik waktu pagi hari, siang hari maupun malam hari. Tuhan, kami sungguh bersyukur sehingga saat ini kami mau datang di hadapan Tuhan. Kami mau memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan, dan juga mendengarkan firman Tuhan. Pimpin kami Tuhan. Selama mengikuti ibadah online ini, kami boleh mengikutinya dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, di ibadah minggu lalu, Lauselia sudah mengajarkan kita satu lagu pujian yang berjudul Aku Anak Terang. Dan minggu ini Lause kembali mengajak adik-adik untuk belajar bersama-sama pujian ini, karena lagu pujian ini akan menjadi tema kita di Natal minggu depan. Yuk kita ikutin video berikut ini ya. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Nah adik-adik, gampang kan lagunya? Lause berharap adik-adik minggu depan sudah bisa ya nyanyikan lagu pujian Aku Anak Terang ini. Nah sebentar lagi kita juga akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita mau duduk diam mendengarkan firman Tuhan hari ini yang akan dibawakan oleh Lause Devi. Adik-adik, ada satu pujian yang liriknya pendek namun penuh arti. Di pujian ini mengatakan bahwa Yesus sayang pada kita. Walaupun kita masih kecil dan kita pun lemah, Tuhan tetap mengasihi kita. Mari adik-adik, Lause mengajak kita semua untuk menaikkan satu pujian yang berjudul Yesus sayang padaku. Dengan sungguh-sungguh, mari adik-adik mau katakan di rumah masing-masing bahwa Yesus, aku ini milikmu. Aku juga mau sayang kepada Tuhan Yesus selalu. Yesus sayang padaku. Alkitab mengajarku. Aku ini miliknya. Walau ku kecil lemah, Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus Tuhanku, Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab.
Hai, Shalom Gen Kids yang ada di rumah. Bertemu lagi dengan Rosa Devi di ibadah online minggu ini. Nah, sebelum kita mendengar cerita firman Tuhan hari ini, Rosa Devi ajak kita semua untuk lipat tangan, tutup matanya. Kita akan berdoa sebelum mendengar cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus, Allah yang baik, kami bersyukur, berterima kasih karena Tuhan sudah menjaga tidur kami sepanjang malam tadi. Dan saat ini kami boleh diizinkan untuk beribadah dan sebentar kami ingin mendengar cerita firman-Mu. Kami mohon kiranya Roh Kudus yang menolong setiap kami untuk bisa mengerti isi firman-Mu. Kiranya Tuhan yang tutup bungkus waktu ke depan dan tolong kami untuk bisa duduk diam mendengar cerita firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, Gen Kids, tema firman Tuhan minggu ini adalah Tuhan dimuliakan melalui nyanyian Maria. Tapi sebelum kita masuk ke inti firman Tuhannya, Rosa Devi mau ajak adik-adik semua untuk nonton cuplikan sebuah video. Kita perhatikan sama-sama yuk. The entire time I knew him, he only ever had one goal. To wipe out half the universe. If he gets all the Infinity Stones, he can do it with the snap of his fingers. Just like that. Tell me his name again. Thanos. We got one advantage. He's coming to us. We have what Thanos wants, so that's what we'll use. Let's talk about this plan of yours. I think it's good, except it sucks. So let me do the plan, and that way it might be really good. Wow. The end is near. When I'm done, half of humanity will still exist. Perfectly balanced, as all things should be. I hope they remember you. I'm Peter, by the way. Doctor Strange. Oh, I'm using your made-up names. Then I am Spider-Man. Nah, Gen Kids, kalau tadi kita perhatikan sama-sama videonya, banyak banget ya superhero-superhero yang keren-keren di sana. Saya yakin Gen Kids semua udah pada pernah nonton nih filmnya. Nah, Rosa Devi akan membahas singkat dari dua tokoh yang ada di dalam video tersebut. Yang pertama, Rosa Devi akan membahas tentang sosok Spider-Man. Siapa di sini yang suka sama Spider-Man? Nah, Gen Kids, kalau Gen Kids sempat nonton film Spider-Man, pasti Gen Kids tahu nih, Spider-Man itu adalah seorang anak remaja yang kebiasaannya sama seperti adik-adik juga. Dia sekolah, dia juga bermain dengan teman-temannya. Tapi suatu kali, tiba-tiba dia terkena gigitan dari laba-laba, sehingga menjadikan dia manusia yang super dan kekuatannya dipakai untuk menolong orang banyak. Lalu sosok yang kedua ada The Groot. Kalau Gen Kids perhatikan, bentukan The Groot ini kurang menarik ya. Badannya kecil, warnanya coklat, dan di film tadi digambarkan dia itu seperti kayu dari sebuah pohon. Tapi meskipun bentukannya kurang menarik, dia itu punya peranan penting loh dalam film tadi. Dia rela memberikan bagian tubuhnya untuk dijadikan senjata bagi Thor. Oke,
Lause nggak akan cerita full tentang sosok superhero tadi, tapi Lause akan berpindah ceritanya ke salah satu tokoh Alkitab yang minggu lalu juga sudah dibahas, yaitu Maria, ibu dari Yesus. Kisah Maria ini berawal ketika dia bertemu dengan sosok malaikat Gabriel. Di situ malaikat Gabriel berkata kalau Maria akan mengandung seorang bayi dan ia harus menamai bayi itu dengan nama Yesus. Lalu cerita berpindah saat Maria bertemu dengan saudaranya Elizabeth. Elizabeth yang juga sudah mengalami kasih Tuhan. Dia juga dikabarkan akan mengandung seorang bayi laki-laki. Saat pertemuan ini mereka berdua merasa senang, mereka merasa sukacita. Tapi coba Gen Kids tebak, kira-kira hari ini bagaimana ya perasaannya Maria setelah mengalami dua peristiwa tadi? Iya, Maria merasa gembira, dia merasa senang. Kira-kira kenapa ya Maria merasa senang? Maria menyadari bahwa dirinya itu hanyalah orang biasa, tapi Tuhan telah memilih Maria. Maria juga menyadari kalau dia itu orang yang sederhana, bukan berasal dari orang kaya, tapi Tuhan telah memilih dia. Dan Maria juga bukan orang yang terkenal, bukan seorang artis, bukan seorang penyanyi, tapi Tuhan telah memilih Maria. Telah memilih Maria untuk apa? Tentunya untuk mendatangkan kebahagiaan bagi orang banyak lewat kelahiran bayi Yesus. Oleh karena itu, Maria pun menanggapinya dengan bernyanyi, memuji nama Tuhan Allah. Dia berkata bahwa hatinya sangat gembira. Dia memuliakan Allah karena Allah Tuhanlah juru selamatnya. Maria pun juga berkata kalau Tuhan Allah adalah Tuhan yang mengingat janjinya. Janjinya Allah yang pernah diucapkan untuk nenek moyangnya pada zaman dahulu kepada keturunannya Abraham sampai selama-lamanya. Nah, Gen Kids, kita sama-sama melihat ya, lewat cerita ini, Maria diajak masuk ke dalam rencana Allah yang besar untuk menyelamatkan dunia ini. Tentunya menyelamatkan dunia ini dari hukuman dosa. Supaya setiap makhluk yang ada di muka bumi ini bisa merasakan betapa besarnya kasih Allah sehingga kita bisa sama-sama memuji nama Tuhan. Nah, Gen Kids, melalui cerita Maria hari ini, kita belajar bahwa dalam kelemahan justru kuasa Tuhan semakin sempurna. Seperti tadi ya, kisah Spider-Man yang berasal dari anak biasa, anak remaja yang juga sama-sama kayak adik-adik, sekolah, bermain, tapi diizinkan untuk memiliki kekuatan yang bisa dipakai untuk menolong orang banyak. Seperti The Groot, walaupun bentukannya tidak menarik, tapi dia punya peranan penting juga dalam menolong orang banyak. Sama seperti kisah Maria tadi ya, walaupun Maria menyadari dia hanyalah manusia biasa dan terbatas, tapi dia diizinkan Tuhan untuk bisa mendatangkan kebahagiaan bagi orang banyak. Nah, begitupun juga dengan kita semua Gen Kids. Mungkin saat ini kita semua dalam keadaan yang terbatas, tidak bisa keluar rumah, tidak bisa bertemu dengan orang banyak, tapi semua itu ada hikmahnya. Sebagai contoh, walaupun kita sekarang lebih banyak di rumah aja, tapi kita bisa punya waktu lebih banyak untuk berkumpul bersama keluarga di rumah. Atau misalkan ada Gen Kids yang merasa, aku kesel deh gara-gara pandemi ini, gara-gara ada corona, aku jadi gak bisa ke sekolah. Gak bisa ketemu teman, guru-guru, aku juga gak bisa ke gereja, ketemu Lause dan teman-teman. Tapi walaupun keadaannya seperti itu, kita tetap bersyukur ya, kita masih bisa sekolah online, kita masih bisa beribadah online dengan media yang ada. Jadi walaupun saat ini keadaan kita sedang terbatas, tapi tetap percaya bahwa Tuhan akan mendatangkan kebaikan untuk kita ke depannya. Lalu yang kedua, kita belajar untuk tetap rendah hati dan tidak sombong. Seperti Maria tadi ya, walaupun dia menyadari dia hanya orang biasa dan terbatas, tapi karena anugerah dan kasih-Nya Tuhan, Maria sudah dipilih untuk bisa mendatangkan kebahagiaan bagi orang banyak. Dan tentunya kita diajak untuk tetap bersyukur pada Tuhan untuk setiap keadaan kita saat ini. Berterima kasih buat setiap hal yang boleh Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Lalu yang ketiga,
kita juga diajak untuk menjadi sumber kebahagiaan bagi orang lain. Menjadi sumber kebahagiaan bagi orang lain bisa dilakukan dengan cara berikut. Misalnya, kita menolong papa mama di rumah, menolong orang lain, berbuat baik, berkata jujur, tidak berbohong, taat sama orang tua, tentunya taat terhadap perintah Tuhan. Itu juga sudah bisa menjadi sumber kebahagiaan bagi orang lain. Oke, berikut adalah ayat hafalan untuk minggu ini, berlaku untuk kelas kecil maupun kelas besar. Dan berikut rangkuman cerita firman Tuhan hari ini. Oke, cerita firman Tuhannya sudah sampai di sini. Sebelum kita mengakhiri firman Tuhannya, Lasta Devi kembali aja kita semua untuk lipat tangan, tutup mata. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kami sudah mendengar cerita firman-Mu. Kami mohon kiranya Roh Kudus yang menolong kami untuk bisa lebih memahami cerita firman-Mu. Tuhan, saat ini izinkan kami berdoa untuk negara kami Indonesia. Kiranya Tuhan yang boleh terus menyertai di tengah-tengah kondisi pandemi saat ini. Tuhan yang berikan hikmat bagi presiden dan wakil presiden, juga para pemerintahan lainnya, agar kami bisa sama-sama menjalani masa-masa sulit ini di dalam Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk pekerjaan kedua orang tua kami. Kiranya Tuhan Yesus yang terus memberkati pekerjaan mereka. Terlebih juga untuk sekolah kami Tuhan yang masih harus sekolah online. Kiranya Tuhan juga yang memberikan kami hikmat, kerajinan, kepandaian agar kami bisa semangat terus dalam belajar. Kami berdoa menyerahkan hanya ke dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Bye-bye Gen Kids, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita sudah berada di penghujung ibadah minggu ini. Bagi adik-adik yang mau menghafal ayat hafalan ataupun mau mengirimkan video kesaksian memuji Tuhan, itu bisa dikirimkan kepada lause kelasnya masing-masing. Dan ada satu pengumuman penting lagi buat adik-adik. Minggu depan jam 8 pagi secara live kita akan bersama-sama merayakan hari Natal melalui media Zoom. Jadi untuk adik-adik yang ada di rumah, minggu depan diharapkan mempersiapkan diri jam 7.45 sudah masuk ke link yang akan dikirimkan oleh lause kelasnya masing-masing. Oke, dan sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, mari adik-adik kita bersama lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Lause yang pimpin ya. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini Tuhan sudah memimpin setiap kami untuk beribadah. Walaupun kami di rumah kami masing-masing, tapi sungguh kami merasakan kehadiran Tuhan. Kami sudah memuji dan juga mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa di minggu depan. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari.